Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk warga belajar kelas 10. Maaf, kelas 5 ya. Saat ini kita sudah memasuki bab ke-7. Nah, kali ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Ya, sebelum memulai pembelajaran di kali ini, semoga materi yang kita pelajari, pengetahuan yang kita pelajari kali ini dapat merasuk ke dalam diri kita dan dapat kita terapkan di setiap harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, iman kepada hari akhir. Pernahkah kamu mendengar hari di mana umat manusia dan segala hal yang ada di dunia itu akan binasa? Hmm. Hari tersebut itu hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari akhir dari kehidupan di dunia. Pada hari tersebut, seluruh makhluk di dunia, saya dan Anda yang mendengarkan video ini, pastinya akan musnah dan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai akan terjadinya hari kiamat. Umat Islam juga diperintahkan untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Lalu, apa sih beriman kepada hari akhir? Nah, sebelum lanjut, kita coba bahas secara singkat pengertian beriman kepada hari akhir itu apa. Iman itu perkara yang ada di dalam hati kita, saya dan Anda. Iman artinya percaya. Kita percaya. Hari akhir adalah hari kehancuran dunia. Kita harus mempercayai itu. Kemudian, hari akhir itu juga salah satu fakta bahwa makhluk semuanya meninggal, tidak ada yang tersisa. Hari akhir itu juga bisa disebut hari kiamat. Itu yang paling kita sering dengarkan dari kita kecil hingga dewasa ini. Beriman kepada hari akhir itu artinya apa? Mempercayai bahwa hari tersebut sudah pasti tiba. Hari akhir disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat ketiga sampai ke-5. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dalam arti hewan kecil ya, berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Dari sini kita dapat mengetahui sebagaimana hancurnya dunia ini, sebagaimana chaosnya, ya, sebagaimana fakta yang menyeramkan ketika manusia sampai seperti hewan-hewan kecil yang berterbangan, dilempar ke sana kemari, hancur badannya, hancur fisiknya. Kemudian gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Kita dapat mengetahui bersama bulu ayam ketika diterbangkan dari ke atas ketinggian, maka akan jatuh dengan sangat perlahan. Apakah seperti itu nantinya? Betul. Gunung-gunung yang hancur memporak-porandakan seluruh bumi ini, menghancurkan sekitarnya. Sedahsyat itulah hari kiamat. Surat Al-Qari'ah ayat ketiga dan sampai kelima ini menerangkan keadaan hari kiamat ya. Selain itu, terjadinya bencana alam yang sangat dahsyat menyebabkan semua hancur tak tersisa. Semua planet saling bertabrakan, hancur berkeping-keping. Begitulah gambaran hari kiamat yang sangat mengerikan. Nah, kita sebagai umat muslim harus dan wajib beriman kepada hari kiamat. Iman berarti percaya. Yakin, iman secara istilah memiliki arti meyakini dengan sepenuh hati. Baik saya dan juga Anda meyakini dengan sepenuh hati
bahwa kedua orang tua kita adalah orang yang baik, adalah orang yang beriman, maka seperti itulah kita beriman kepada hari akhir, mempercayai, kemudian mengikrarkan dalam lisan dan mewujudkan dalam perbuatan. Dapat kita ketahui bersama bahwa beriman tidak hanya berhenti di dalam hati kita, tapi juga mengikrarkan dalam lisan, diucapkan, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Dengan apa? Takut akan terjadinya hari kiamat, maka kita melakukan ibadah dengan khusyuk, dengan rutin, dan dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah hal yang wajib, bahwa ini adalah bekal saya sebelum menuju akhirat. Macam-macam kiamat dan terjadinya hari akhir itu ada dua jenis pembagian hari kiamat, yaitu yang pertama kiamat sugro dan atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat sugro dalam Arab artinya itu kecil. Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Maksudnya kehancuran yang terjadi pada sebagian kecil kehidupan di alam semesta. Contohnya seperti apa? Kematian seseorang, kemudian terjadinya bencana alam yang seperti kita ketahui saat ini di Sumatera, di di bagian kota Indonesia yang lainnya, adanya longsor, adanya badai, hujan es dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti adanya kiamat sugro. Seperti yang kita lihat di sini Quran surat Ali Imran, Quran surat ketiga ayat 185, Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan." Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro dalam bahasa Arab artinya besar. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Maksudnya kehancuran yang terjadi pada seluruh alam semesta. Seperti yang kita ketahui bersama tadi, planet-planet saling bertabrakan, bumi saling hancur, gunung bertabrakan, gunung hancur, dan bertebangan. Manusia pun juga hancur. Nah, maksudnya apa? Kehancuran yang terjadi pada seluruh alam semesta. Kiamat kubro itu juga merupakan kiamat yang sebenarnya. Pada hari itu alam semesta dan seluruh isinya hancur, tidak ada yang tersisa. Nah, setelah terjadinya kiamat kubro, manusia akan memasuki babak kehidupan yang baru, yaitu di akhirat. Kiamat kubro terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Kemudian saat sangkakala ditiup, alam semesta mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Galaksi semuanya hancur. Semua ciptaan Tuhan, tidak ada yang tersisa. Sehingga sangat dahsyat menyebabkan kehancuran pada seluruh alam semesta dan isinya tanpa terkecuali. Adapun tiupan sangkakala yang kedua, yaitu untuk membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur dan yang telah meninggal dibangkitkan lagi. Nah, kemudian tanda-tandanya kiamat itu seperti apa? Allah telah memberikan gambaran, memberikan warning kepada kita. Tanda-tandanya. Manusia tidak ada yang tahu waktu terjadinya hari kiamat, namun manusia dapat mengetahui tanda-tandanya terjadi hari kiamat sebagai berikut. Yang pertama, banyak terjadi fitnah. Kemudian munculnya nabi palsu. Yang ketiga, sering terjadi kebohongan dan kesaksian palsu. Yang keempat, kegiatan riba semakin merajalela. Yang kelima, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Adapun tanda-tanda kiamat besar datangnya bisa seperti ini. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat, kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Yang keempat, keluarnya Dabbah, binatang melata dari bumi yang dapat berbicara. Datangnya asap atau duhan di timur dan barat. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Untuk peristiwa-peristiwa hari akhir akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kenapa? Karena ini adalah babak yang baru, babak kehidupan yang baru setelah manusia dimatikan oleh
Tuhan melalui kiamat. Baik kiamat kecil, kemudian kiamat besar, kiamat sukro, dan kiamat kubro. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam di hari Kamis tanggal 26 bulan 2 tahun 2026. Tetap semangat untuk mempelajari materi hari ini karena akan banyak sekali hal-hal yang kita buka tentang bagaimana manusia akan dihidupkan setelah hari kiamat. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufik walidayah, walido walinaya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.